Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai titik kelemahan lawanmu. Oke, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang merasa tidak resonate, kamu bisa menyimak untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru. Oke ya guys ya, sebelum kita mulai reading, aku mau ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat kamu-kamu yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian reading ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Semoga saja readingan-readingan berikutnya bisa memberikan pencerahan-pencerahan yang menginspirasi dan memotivasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Oke guys, mari kita lihat ya guys ya, energi dari dirimu yang mana mungkin saja readingan kali ini resonate buat kamu ya guys ya. Mari kita lihat ya, energi orang yang terkoneksi dengan dirimu, yaitu spesifikasinya adalah lawanmu ya, orang yang selama ini memusuhi kamu atau orang yang selama ini sepertinya menaruh rasa tidak suka terhadapmu sehingga menimbulkan gangguan-gangguan yang membuat kamu merasa tidak betah atau merasa tidak tenang di dalam kehidupanmu ya. Oke, di sini ada apa aja ya guys ya? Mari kita lihat ya. Apa sih titik kelemahan dari lawanmu ini ya? Walaupun kamu merasa bahwa kamu tidak punya lawan gitu ya guys ya. Walaupun kamu merasa bahwa kamu tuh nggak punya musuh gitu ya. Tapi ini kan general reading ya guys ya. Who knows, di antara kamu ini ada yang lagi bermasalah atau berkonflik atau berseteru dengan seseorang atau beberapa orang. Walaupun kamu yang tidak mulai duluan, tapi mereka yang selalu saja berusaha untuk mengusik kehidupanmu. Ya mau tidak mau kan kamu merasa tidak tenang ya hidupnya ya, digangguin terus kan kamu capek ya, lama-lama kan kamu merasa gimana gitu ya guys ya, lelah juga kan ya secara energi, terus saja kamu mungkin saja dipermainkan atau selalu dipancing ya agar kamu itu menjadi seseorang yang emosional. Nah, sehingga kamu merasa kamu perlu memperbaiki kualitas kehidupan kamu gitu untuk bisa terhindar dari situasi yang tidak mengenakan atau situasi yang membuat kamu merasa tidak nyaman gitu kan ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini ada apa aja ya. Oke, di sini ada the Tower. Next, ada Ten of Wands. Alright, ada the Moon. Oke, ada Nine of Wands. Ada the Sun. Ada the Chariot, ada the Fool, ada Nine of Wands or Nine of Pentacles. Okay. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. So guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang yang terkoneksi dengan dirimu, tepatnya ini adalah lawanmu ya. Mungkin kamu merasa sangat terganggu ya guys ya dengan kelakuan-kelakuan toksiknya selama ini ya guys ya. Dan dia mungkin terlihat seperti fine-fine aja atau baik-baik aja atau having fun, atau dia ini merasa kalau kehidupannya ini tidak ada masalah ya guys ya, sehingga kamu merasa kesulitan ya untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi titik lemah daripada lawanmu ini gitu ya, sehingga kamu bisa mengantisipasi ya kalau misalnya dia ingin melakukan sesuatu yang ekstrim atau melakukan sesuatu yang bisa merugikan kamu gitu loh guys ya. Nah, di sini perlu kamu ketahui ya, ada beberapa kelemahan dari lawanmu ini ya yang
sebetulnya selama ini dia sembunyikan rapat-rapat ya, agar tidak ada satupun yang mengetahuinya ya. Itu kenapa dia selalu kayak bersandiwara atau berdrama ya di depan kamu atau di depan orang-orang gitu, seolah-olah dia ini selalu memiliki kehidupan yang membahagiakan ya, yang terlihat begitu perfect atau sempurna gitu ya guys ya. Padahal apa yang terlihat di permukaan itu tidak selalu sama dengan apa yang sebenarnya terjadi atau realita, fakta atau kenyataannya gitu ya guys ya. Orang ini sangat manipulatif ya, lawanmu ini benar-benar manipulatif ya. Dia selalu berusaha untuk menampilkan segala sesuatu yang bertentangan atau kontras dengan yang terjadi sebenarnya di dalam kehidupannya ya, sehingga banyak orang atau orang-orang sulit sekali untuk menemukan kelemahannya dia seperti apa, sehingga orang-orang selalu mengikuti alurnya dia ya, alur ceritanya dia ya, yang dipenuhi dengan trik dan intrik ya, sehingga dengan mudah lawanmu ini bisa memanipulasi kamu atau orang-orang sekitar gitu ya, untuk mengikuti apa maunya gitu ya guys ya. Dan di sini aku akan mengungkapkan ya beberapa titik kelemahan lawanmu ini ya guys ya. Nah, di sini ya, titik kelemahan lawan kamu ya, itu dimulai daripada keretakan kehidupan dia yang penuh celah ya guys ya, dikonfirmasi oleh The Tower ya. Sebetulnya lawanmu ini sangat takut kalau kehidupannya ini hancur gitu ya guys ya. Dia sangat menjaga image, dia sangat menjunjung tinggi yang namanya harkat, derajat, dan martabat dirinya ya. Sehingga sorry to say ya, kalau dia memiliki aib atau sesuatu yang bersifat rahasia yang mana tidak boleh diketahui oleh banyak orang, dia benar-benar menyimpannya rapat-rapat ya. Jangan sampai ada satu orang pun yang mengetahuinya gitu loh guys ya. Sebenarnya lawan kamu ini memiliki aib yang besar ya guys ya, yang dia tutupi ya, entah itu aib yang mengarah pada hubungan ya, mungkin saja dia memiliki cinta terlarang ya, who knows ya, atau dia memiliki hubungan segitiga ya dengan seseorang gitu ya guys ya, atau dia melakukan suatu kesalahan yang fatal gitu ya guys ya di masa lalunya gitu ya. Jadi dia ini termasuk orang yang memiliki masa lalu yang kelam ya, masa lalu yang cukup suram baginya dan meninggalkan trauma baginya, tapi dia berusaha untuk mengubur dalam-dalam story masa lalunya, jangan sampai ketahuan gitu loh guys ya, karena itu sebetulnya menjadi titik kelemahannya ya, dan bisa dijadikan senjata oleh lawannya ya, atau orang-orang yang bermusuhan dengan dirinya gitu ya. Jadi dia di sini memiliki story atau cerita hidup yang tidak baik-baik saja ya guys ya. Ada suatu aib atau suatu kisah kelam di dalam kehidupannya yang dia usahakan untuk tidak diketahui oleh banyak orang ya. Jadi di sini hanya dirinya dan segelintir orang yang tahu tentang siapa dia di masa lalu gitu loh guys ya. Jadi kalau kamu tahu siapa dia yang sebenarnya dan apa yang dia rahasiakan ya, itu benar-benar menjadi kartu as dia gitu loh guys ya, yang kamu pegang gitu ya. Yang mana dia tidak akan berkutik gitu ya guys ya, kalau misalnya dia sampai ketahuan gitu ya kelemahannya apa, maka dia itu akan mulai ciut ya, atau mulai tidak berani lagi untuk macem-macem gitu loh guys ya, karena tentunya ada rasa malu kan ya, sebab orang ini gengsinya sangat tinggi ya. Dia selalu tampil perfect atau sempurna di hadapan orang lain guna untuk memanipulasi orang-orang ya. Padahal kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, tapi dia selalu berusaha untuk menampilkan kesempurnaan di depan orang-orang agar tidak ketahuan celahnya dia apa, kelemahannya dia apa gitu ya guys ya. Di sini kebanyakan celah atau kelemahan dia ini terkoneksi dengan hubungan ya, terutama hubungan rumah tangga ya, yang sebetulnya tidak baik-baik saja dengan pasangannya ya, atau dengan keluarganya ya. Jadi ada semacam keributan, huru-hara, kerusuhan, pertengkaran, yang mana itu merupakan awal daripada kehancuran ya. Tapi dia berusaha untuk menutupi semua itu ya, karena dia tahu bahwa itu adalah kelemahan dia ya. Kalau misalnya orang-orang pada tahu seperti apa dirinya di masa lalu, atau hubungannya yang tidak harmonis atau tidak baik-baik saja, maka itu benar-benar bisa menghancurkan egonya dan menurunkan harga dirinya
dan itu adalah ketakutan terbesar dari dirinya. Itu kenapa hal ini bisa menjadi titik kelemahan daripada lawanmu yang sebenarnya ya. Itu kenapa ini bisa menjadi titik kelemahan dari lawanmu ya guys ya. Oke. Next, titik kelemahan dari lawanmu yang lainnya adalah orang ini tidak suka dibebani ya. Orang ini suka kebebasan ya. Dia termasuk orang yang tidak bertanggung jawab ya guys ya. Jadi kalau dia diberikan suatu tugas atau ada sesuatu yang harus dia kerjakan gitu ya, ditumpuk ke dia atau dia diminta untuk menyelesaikan semua list pekerjaan atau tugas apapun gitu ya guys ya. Sorry to say, tidak pernah becus ya, karena dia tipenya adalah orang yang tidak suka dibebani ya. Jadi dia ini alergi dengan yang namanya beban atau pekerjaan atau sesuatu yang membuat dia merasa kepikiran, karena sebetulnya dia adalah orang yang sangat overthinking dan mudah frustasi ya terhadap segala sesuatu yang bisa membebani dirinya, baik itu secara fisik maupun secara psikis atau mental ya guys ya. Jadi di sini titik kelemahannya adalah dia tidak bisa dibebani oleh pekerjaan, karena itu akan mengganggu dirinya ya, terutama kesehatan psikisnya ya guys ya, karena orangnya ini mudah emosional. Jadi kalau misalnya banyak beban, banyak pikiran, dia selalu overthinking, dan kalau sudah overthinking dia benar-benar kayak mudah stres, dan kalau dia mudah stres itu apapun yang dia kerjakan itu jadi kacau gitu loh guys ya, sehingga itu akan membuat hidupannya menjadi kacau balau dan tidak teratur, dan itu memberi pengaruh pada aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next, titik kelemahan dari lawanmu yang lainnya itu adalah terletak di lawannya sendiri ya, di rivalnya sendiri, yaitu kamu ya guys ya. Nah, jadi di sini kalau dia berhadapan dengan orang yang intuitif, itu sama seperti dia mengetahui bahwa dia merasa lemah dan tidak berdaya ya, karena orang yang intuitif ini adalah orang yang mudah sekali membaca pikiran orang lain, mudah sekali mengetahui dan membaca situasi atau kondisi yang sedang terjadi. Jadi dia nggak bisa macam-macam, apalagi kalau kamu termasuk orang yang empati atau memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi, maka kamu ini akan dengan mudah merasakan getaran atau vibes dirinya ya, sehingga kamu benar-benar bisa lebih sensitif ya atau peka dengan tindak tanduk atau pergerakannya dia, sehingga itu membuat dirinya merasa tidak nyaman ya. Jadi di sini intuisi kamu merupakan salah satu titik kelemahan lawanmu ya. Jadi kalau kamu memiliki intuisi yang tajam atau feeling yang kuat, atau kamu ini memiliki firasat yang memberi kamu petunjuk, maka kamu mesti mengeksplor lebih jauh apa yang dikatakan oleh intuisimu ya guys ya. Coba ikuti intuisimu kemana dia menunjukkan jalan, maka kamu akan menemukan kebenaran dari apa yang orang ini atau lawanmu ini sembunyikan ya, karena dia tidak bisa menyembunyikan rahasia atau sesuatu yang bersifat manipulasi ya untuk mengelabui kamu kalau kamu memiliki intuisi yang tajam. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini intuisimu ini merupakan salah satu titik kelemahan lawanmu juga ya. Jadi kalau kamu memiliki intuisi yang tajam atau kamu adalah orang yang intuitif, so congratulations ya, kamu bisa membantu dirimu untuk membuat lawanmu ini tidak memiliki power untuk bisa berlaku semena-mena terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini titik kelemahan lawanmu ini terletak pada kegagalan ya guys ya. Kegagalan yang terkoneksi dengan ketakutan ya, dikonfirmasi oleh Nine of Wands ya. Sebetulnya lawanmu ini bukanlah orang yang kuat ya. Dia ini orang yang sangat-sangat insecure ya. Dia merasa tidak nyaman dan tidak aman ketika dia mengetahui orang yang menjadi lawannya ini memiliki potensi yang besar atau seseorang yang serba bisa ya. Karena dia ini sepertinya terlihat beringas di luar, tapi sebetulnya lemah di dalam ya. Atau secara fisik dia terlihat kuat gitu ya, tapi secara psikis dia ini terlihat lemah ya. Dia sangat takut dengan kegagalan.
Itu kenapa ketika dia beraksi melakukan kejoliman atau menjahati kamu ya, dia selalu saja mengajak orang-orang di sekitarnya ya, agar dia tidak sendiri mengalami kegagalan ya. Karena kalau dia mengalami kegagalan sendiri, itu benar-benar bisa menghancurkan reputasinya ya, atau nama baiknya ya. Sementara nih orang lawanmu ini selalu menjaga nama baiknya ya di hadapan orang-orang sekitar ya. Dia selalu jaga image atau jaim gitu ya, seolah-olah dia adalah manusia yang perfect atau sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun termasuk kegagalan gitu loh guys ya. Jadi dia selalu menggembar-gemborkan yang namanya kehebatan dirinya, walaupun sebenarnya dia bukanlah orang yang hebat gitu loh guys ya, tapi dia selalu menganggap dirinya yang tanda kutip paling ya, atau selalu merasa the best of the best gitu loh guys ya. Karena dia ini sebetulnya adalah orang yang rendah diri ya, tapi dia selalu berusaha untuk narsis, bahkan overconfidence gitu ya, terlalu pede ya menampilkan dirinya atau mempertunjukkan dirinya ya, selalu berusaha untuk mengkowar-kowarkan kebisaannya dia, keterampilannya dia gitu, agar orang-orang memiliki kepercayaan terhadap dirinya ya, menaruh rasa percaya terhadap dirinya bahwa dia ini adalah orang hebat gitu loh guys ya. Dan dia tidak ingin orang-orang mengetahui bahwa dia pernah gagal atau pernah melakukan kesalahan, dan itu adalah salah satu titik kelemahan daripada lawanmu ya. Dia orang yang insecure, takut kalau ada orang yang melebihi dirinya secara potensi atau kapasitas, dan dia juga orangnya mudah rendah diri atau tidak percaya diri ya. Dia banyak menampilkan kepalsuan atau pencitraan di depan orang banyak gitu ya, agar dia tidak ketahuan bahwa dia memiliki kelemahan. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian berikutnya, titik kelemahan lawanmu ini terletak pada optimismemu atau semangatmu ya, dikonfirmasi oleh The Sun. Di sini semakin kamu terlihat optimis atau bersemangat dalam menjalani hari-harimu ya, dia semakin merasa gerah, gelisah, dan tidak tenang ya guys ya. Karena lawanmu ini sebetulnya pengen mengalahkan dirimu ya. Dia tidak ingin melihat lawannya atau rivalnya, yaitu kamu, memiliki kehidupan yang lebih cerah dibandingkan kehidupannya. Nah, seperti itu ya. Kalau kamu menampilkan semangat, optimisme yang tinggi terhadap kehidupanmu sendiri, maka itu benar-benar akan membuat lawan kamu itu merasa gerah dan kepanasan ya. Dia benar-benar tidak akan tenang hidupnya ya. Semakin kamu berfokus kepada dirimu sendiri, semakin dia merasa kalah sendiri. Semakin kamu bersemangat dalam menjalani hari-harimu, semakin dia merasa tak berdaya untuk melawan dirimu. Karena semangat atau optimisme itu merupakan salah satu energi yang positif yang bisa bangkitkan dan meningkatkan vibrasimu ya. Jadi di sini dia, lawanmu yang sering sekali melakukan sesuatu yang toksik, itu memiliki energi yang negatif dan vibrasi yang rendah. Maka lawannya adalah energi positif dan vibrasi yang tinggi. Oleh karena itu, kalau kamu semakin bersemangat ya, semakin kamu menunjukkan bahwa kamu ini memiliki semangat hidup yang tinggi, maka itu benar-benar sudah membuat lawan kamu merasa terintimidasi sendiri ya. Karena apapun yang dia lakukan untuk bisa menjatuhkan dirimu itu tidak bisa, karena kamu memiliki kekuatan yang bersumber daripada jiwamu, yaitu semangat ya, semangat hidup yang menggelora, yang membuat dirimu merasa hidup dan merasa layak untuk diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Sehingga dia, lawanmu ini, akan merasa sungkan dan enggan untuk bermain-main sama kamu ya. Apalagi kalau kamu mengabaikan dia ya. Orang yang menjadi lawanmu ini ya, ketika kamu kembali ke kehidupanmu dan tidak mempedulikan perilaku-perilaku toksiknya, maka benar-benar kelakuan-kelakuan toksik itu akan memantul ke dirinya sendiri. Jadi energi negatif yang ingin dia kontribusikan atau ingin dia transfer ke diri kamu itu akan berbalik arah menuju dirinya sendiri, karena sudah dibatasi oleh energi positifmu melalui semangat hidupmu yang berkobar-kobar. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu tetaplah bersemangat ketika kamu dijolimi atau dijahatin sama orang-orang toksik ini ya. Jangan sampai kamu mengikuti alur atau jalur atau jalannya
mereka atau dia yang hendak menjatuhkan kamu, karena dia, lawanmu ini, ingin menarik kamu ke bawah ya, menarik ke vibrasi yang rendah dan energi negatif ya. Jadi jangan sampai kamu mengikuti alurnya, tapi kontraskan itu ya dengan membawa begitu banyak energi positif yang bisa menghalau energi negatif yang ingin dia tebarkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, kemudian titik kelemahan lawanmu berikutnya adalah keberanianmu. Ya, dikonfirmasi oleh di Chariot ya. Semakin kamu berani, semakin kamu membuat dia ciut, semakin membuat dia terintimidasi, semakin membuat dia berpikir ulang untuk ngerjain kamu gitu. Jadi kamu jangan pernah takut untuk berhadapan dengan orang ini, lawanmu ini ya. Walaupun seberapa besar dia memiliki kekuatan atau backingan, yaitu orang-orang sekampung misalnya ya, atau orang banyak ya, dia menghasut orang-orang untuk mendukungnya atau berpihak padanya ya, kamu tidak perlu takut walaupun kamu hanya sendirian ya. Tapi di sini kamu sebetulnya tidak sendirian ya, karena kamu dijaga oleh energi alam semesta. Ada yang dijaga oleh angels atau para malaikat ya guys ya. Atas izin Tuhan, kamu di sini diproteksi ya. Kalau kamu di sini posisinya benar ya. Kalau kamu melakukan sesuatu yang benar, kamu tidak pernah memulai, kamu tidak pernah melakukan sesuatu yang salah terhadap dirinya ya, maka proteksi Tuhan itu datang ke kamu melalui para angels atau malaikat ya, yang berupa khodam atau penjaga yang membackup kamu, yang melindungi kamu agar kamu tidak mengalami sesuatu yang bisa merugikan hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu tidak perlu takut ya, walaupun misalnya dia mengancam bahwa dia akan bermain magic, pergi ke dukun, atau dia bergerombol untuk mengejek atau mengolok-olok kamu, kamu tidak perlu takut dan tidak perlu gentar ya guys ya. Setiap permasalahan atau konflik itu selalu ada solusinya ya, dan tidak selalu berjalan seumur hidup gitu ya guys ya, tapi selalu ada masa atau periodenya ya. Jadi ada masa expirednya gitulah istilahnya ya guys ya. Jadi kalau dia berlaku jolim atau berlaku jahat itu nggak akan bertahan lama juga ya. Jadi tetaplah kamu menjadi diri sendiri ya, konsisten untuk berada di jalan kebenaran dan selalu mengupgrade energi positifmu sehingga kamu diselimuti oleh vibrasi yang tinggi, sehingga lawanmu ini tidak bisa menembus pertahanan kamu ya guys ya. Semakin kamu banyak menebarkan kebaikan dan kebajikan di muka bumi ini, semakin tingkat proteksimu ini meningkat atau naik ya guys ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini tetaplah menjadi sosok yang pemberani ya. Jangan pernah takut dan jangan pernah gentar menghadapi lawanmu ini walaupun dia rombongan, kamu sendirian. Kamu punya Tuhan ya. Tuhan selalu bersama dengan dirimu. Jadi kamu tidak boleh takut atau jangan sampai kamu menyerah ya. Tetaplah berfokus kepada kehidupanmu sendiri karena itu jauh lebih berguna dan penting untuk bisa membuat kualitas hidupmu menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini titik kelemahan lawanmu ada pada pencapaianmu ya guys ya. Dikonfirmasi oleh The Fool. Semakin kamu bisa mencapai sesuatu di dalam kehidupanmu, itu semakin membuat dirinya merasa kalah ya dari dirimu, karena lawanmu ini termasuk orang yang sorry to say arogan atau sombong, tidak mau kalah, tinggi hati ya, sehingga kalau dia bisa dikalahkan oleh seseorang yang memiliki sesuatu yang lebih daripada dirinya, maka itu akan membuat dirinya merasa minder. Jadi semakin dia minder, itu semakin dia mendekati pada kekalahan ya. Dan itu pun semakin membuat dirinya berpikir ulang untuk mengganggu dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu tetaplah berfokus kepada apa yang kamu kerjakan saat ini ya, usaha-usahamu ya, atau kegiatan-kegiatanmu yang bisa memberikan hasil atau manfaat untuk kehidupanmu, sehingga di sini kamu bisa berhasil dalam meraih suatu pencapaian-pencapaian yang terbaik di dalam kehidupanmu, karena pencapaianmu ini merupakan salah satu yang bisa membuat kamu berada di vibrasi yang tinggi yang akan membuat orang-orang yang memiliki vibrasi rendah menjadi minder dengan sendirinya, sehingga akan menyingkir dengan sendirinya atau menghilang dengan sendirinya dari peredaran kehidupanmu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi ya, di sini titik kelemahan dari lawanmu adalah material ya.
Di sini beberapa dari kamu ini terkoneksi dengan seorang lawan yang sepertinya materialistis ya guys ya. Jadi orang ini selalu menganggap bahwa materi itu adalah segalanya gitu ya. Karena orang ini sangat takut ya guys ya kalau dia ini hidup dalam keadaan yang kismin ya. Sorry to say ya guys ya. Dia memiliki rasa trauma ya di dalam kehidupannya di masa lalu ya guys ya. Jadi itu kenapa kan dia selalu berusaha untuk jaim atau jaga image ya, karena dia tidak pengen dipandang rendah orang. Karena dia memiliki prinsip bahwa semakin seseorang kaya atau semakin seseorang bergelimang harta, maka semakin seseorang itu dihargai gitu loh guys ya. Jadi dia selalu menganggap bahwa harta benda itu adalah segala-galanya. Segala sesuatu yang bersifat material itu adalah sesuatu yang dia prioritaskan gitu. Itu kenapa dia selalu memandang orang lain itu dari segi materi gitu ya guys ya. Dan jangan heran kalau dia meremehkan atau merendahkan kamu atau menyepelekan kamu ya. Mungkin saja kamu saat itu berada di titik terendah, atau mungkin saja kamu saat itu memiliki situasi atau kondisi yang sulit, perekonomian yang sulit gitu. Jangankan dia membantu gitu ya, yang ada dia malah mengolok-olok kamu ya. Mungkin saja dia meremehkan atau menyepelekan pekerjaan kamu gitu ya guys ya. Dan ketika kamu berhasil dalam melakukan suatu pencapaian tertentu dan bisa menghasilkan suatu pentacles atau keuangan yang cukup mapan gitu ya guys ya, itu membuat dirinya merasa gentar ya guys ya, merasa ketakutan sendiri kalau kamu itu berubah menjadi orang kaya, atau kalau kamu ini bergelimang harta gitu ya guys ya. Karena dia memiliki kelemahan sebagai seseorang yang materialistis, yang mana dia selalu tunduk terhadap orang yang lebih berduit ya, dan dia selalu merendahkan orang yang tidak punya apa-apa. Nah seperti itu adalah salah satu titik kelemahannya, karena dia takut kalau orang membalas penghinaannya ya, kalau orang juga menghinakan dirinya, dia sangat takut sekali. Karena di sini dia termasuk orang yang rendah diri tadi ya, dia takut kalau kepercayaan dirinya akan turun atau menghilang oleh karena sesuatu yang lebih bersinar atau lebih menonjol ketimbang dirinya ya, baik itu secara material maupun non material. Nah kayak gitu ya guys ya. Untuk energinya di sini ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Cancer dan Pisces. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat di sini pesannya buat kamu apa ya. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada Path of Light. Life places the perfect people and situation on my path to help me advance on my journey of inner growth. I possess the courage I need to progress despite any obstacles I might meet. I study my experiences, seeking the wisdom they have to offer. In this way, I improve from day to day. Today, I choose to grow in faith, and I'm confident that at the end of my road, I will join the light. Oke, di sini pesannya ya guys ya. Di sini ada jalan yang terbuka untuk kamu bisa sampai menuju cahaya. Dimana mungkin saja di antara kamu di sini sedang berada di masa-masa kritis, yang mana kamu sangat struggle banget ya untuk survive di dalam kehidupanmu, baik itu secara material maupun non material. Dimana kamu di sini benar-benar berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupmu ya guys ya. Kamu tidak selalu bertemu dan memiliki koneksi dengan orang-orang yang terlihat sempurna ya, atau orang-orang yang memiliki segala sesuatu yang lengkap gitu ya, entah itu secara material maupun non material ya, memiliki fasilitas yang lengkap atau memiliki segala sesuatu yang melebihi kamu. No ya, kamu bisa bertemu dan terkoneksi dengan siapapun yang bisa membantu pertumbuhan dan perkembanganmu di dalam kehidupanmu ya. Jadi orang yang datang ke dalam kehidupan kita ini kan tidak selalu baik ya guys ya, dan tujuannya pun niatnya juga tidak selalu baik. Tapi kita perlu belajar dari mereka semua ya, terlepas baik buruknya seseorang, terlepas daripada dualitas ya guys ya. Sebetulnya mereka semua sama-sama memberikan kontribusi pengetahuan
yang berupa pengalaman hidup ke kita ya, melalui pengalaman baik dan pengalaman buruk yang kita lalui bersama mereka ya. Termasuk ini orang-orang toksik ya guys ya. Jadi tidak hanya orang-orang yang suportif, yang membantu kita, yang mendukung kita untuk berkembang dan meraih kemajuan di dalam kehidupan kita, tetapi orang-orang toksik pun juga memiliki kontribusi di dalam kehidupan kita, di mana orang-orang toksik juga memacu dan mendorong kita untuk keluar daripada zona aman ya, untuk menghadapi mereka, untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi masalah-masalah yang mereka ciptakan. Nah, seperti itu ya guys ya. Yang mana semuanya itu sebetulnya memberikan kontribusi untuk kita agar kita bisa mengalami perkembangan secara jiwa ya, atau kita mengalami perubahan transformasi di dalam bersikap ya. Dan inilah yang disebut dengan perjalanan jiwa ya. Jadi kita perlu bertumbuh dan berkembang. Untuk bertumbuh dan berkembang kita tidak selalu berada di situasi yang nyaman. Terkadang situasi yang tidak nyaman pun juga kan kita semacam trigger untuk bisa menaklukkan tantangan di dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya kita bersikap dan menyikapi situasi atau kondisi yang kontras atau bertolak belakang atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, sehingga di sini kita akan belajar banyak hal dan kita akan mendapatkan pengalaman baru yang bisa membuat kita bertumbuh dan berkembang. Nah, seperti itu ya guys. Sebetulnya di sini kamu perlu dorongan untuk bisa maju di dalam kehidupan kamu. Kalau kamu tidak mendapatkan suatu trigger di dalam kehidupan kamu, maka kamu akan stuck. Terkadang sesuatu yang negatif ini itu membuat kamu mau tidak mau harus mengambil suatu tindakan atau keputusan ya guys ya. Sehingga itu juga mempengaruhi perilaku kamu terhadap lingkungan di sekitar kamu. Meskipun kamu menemukan yang namanya kesulitan-kesulitan atau kerikil-kerikil di dalam kehidupanmu, tapi belajar dari sana kamu akan mendapatkan pengalaman. Kamu akan kaya dengan pengalaman. Semakin kamu kaya akan pengalaman hidup, maka semakin kamu akan mendapatkan kebijaksanaan. Semakin kamu mendapatkan kebijaksanaan, semakin kamu akan mendapatkan tawaran baru di dalam kehidupanmu, di mana kamu akan terus melangkah maju untuk bertemu dengan orang-orang baru yang nantinya akan memberikan pengalaman-pengalaman baru lagi di dalam kehidupan kamu. Jadi di sini kehidupan kamu selalu terupdate ya, diupdate oleh semesta. Kamu mesti terus meningkatkan kualitas diri kamu hari demi hari ya guys ya, agar kamu selalu mendapatkan perkembangan dan bisa mengikuti perkembangan sesuai zaman. Bertumbuh dan berkembanglah sesuai dengan keyakinan dirimu ya. Kamu perlu meyakini apapun yang menjadi sumber kekuatan kamu saat ini ya guys ya. Kekuatan untuk survive atau bertahan. Kamu perlu tahu bahwa ketika kamu sudah masuk ke dalam suatu journey atau perjalanan ya, perjalanan hidup yang terkoneksi dengan perjalanan spiritual, maka lambat laun kamu akan semakin dekat dengan cahaya yang mana itu akan membuat kamu merasa tercerahkan atau mendapatkan pencerahan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberuntungan, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.